One. Yuk. Kembali lagi di Poros Halang bersama dengan gua, Fuad. Patrick. Dan Patrick, udah hampir sebulan kayaknya kita nggak bikin konten. Sebulan? Betul. Sebulan. Karena sedang ada beberapa kejadian yang tidak enak. Admin sempat sakit, kemudian Pak Proj keluarga, kemudian bulan ini memang benar-benar bulan cobaan banget dah Poros Halang. ibu gua bahkan masih dirawat sampai sekarang gitu, bapaknya Patrick gitu. Jadi ada beberapa hal yang masih lebih besar dari sepak bola gitu. Tidak seperti beberapa komen di video terakhir yang mungkin berpikir kita nggak bikin konten karena Inggris tidak juara gitu. Itu sih siapa yang bilang gitu? Ada gue sebenarnya mau nimpalin, cuma gue bilang gue lagi nggak punya energi buat itu gitu ya. Intinya gini, kalau lu tidak punya otak, at least lu masih punya hati lah. Lu nggak punya otak, paling nggak lu punya hati sedikit. Jangan semua lu borong ketidakpunyaan itu, karena kalau semua ketidakpunyaan itu lu borong, bahkan lu lebih hina dari binatang. Welcome back Bang Fuad. Lu nggak punya otak, it's okay, fine. Itu kenapa ada orang bodoh. Tapi orang bodoh masih bisa diajarkan. Tapi kalau lu udah nggak punya hati, lu nggak punya empati, binatang aja masih punya hati. Lu bisa ngeliat kadang mungkin ada singa yang nyusuin, atau kucing atau anjing yang masih bisa lebih sayang sama anaknya, kadang sama binatang lain gitu loh. Jadi kayak tadi gue bilang, kalau lu udah nggak punya otak dan lu nggak punya hati, lu lebih rendah dari binatang gitu. Dan mendingan lu jangan main Poros Halang. Komen yang begitu tidak bikin lu keren, tidak mengangkat derajat lu lebih tinggi, tidak bikin lu semerta-merta jadi jagoan orang yang diakui eksistensinya segala macam. Dan ada juga satu ujar-ujar yang mengatakan, berkatalah yang baik atau diam. Gitu. If you have nothing good to say, then don't say anything kan gitu. Don't say anything. Gitu. Gue kemarin sangat marah sebenarnya, cuma karena gue pikir, gitu loh, lu nggak tahu apa-apa gitu. Dan memang sebulan kita juga ketika kita nggak ada konten ya. Yang kemarin Pitbull itu kita tagnya Juni kalau nggak salah, apa Mei, gue lupa. Jujur aja. Banyak sih yang kita sebenarnya pengen bikin video, cuman ya memang keadaannya memang kita nggak gitu bisa. Lu bayangin sebulan full. Ya itu kan memang bener juga sih, Wat. Betul-betul kita itu yang namanya berderet kan. Mimin kena, Mimin kena, Mimin sembuh, Pak Prod kena, Pak Prod kena, sekeluarga, kemudian habis itu ibu gua sampai sekarang duluan ya. Ibu gua sampai sekarang masih di ICU. Ini gua take karena akhirnya kemarin yang gue bilang di grup, ya udah deh kita take karena gue juga nggak mau, bukannya gue nggak ini ya, gue nggak mau tenggelam juga dalam kesedihan gitu. Dan 2 minggu ini sedih. Akhirnya gue juga punya tanggung jawab Poros Halang, itu kita take karena liga udah dimulai gitu loh. Ya udah ini akhirnya kita luangkan waktu. Patrick juga mikirin orang tuanya di Medan gitu. Gue di Jakarta, bokap-nyokap di Medan, gue nggak bisa ngapain. Jadi itu tadi gue bilang, kalau lu nggak punya otak, at least lu usahain lu masih punya hati. Kalau lu udah banget ya untuk Bang Aldi sama semua yang mendoakan kemarin melalui postingannya Aldi. Terima kasih. Thank you banget. Doa yang baik itu akan berbalik kepada kalian yang mendoakan. Gitu sih. Betul. Amin. Itu aja lah, udahlah ya. MU. Dah, selesai Poros Halang untuk episode ini. Gitu. Musim akan bergulir, kita banyak pemain baru ya, oke lah, Jadon Sancho, Rafael Varane, Phil Jones itu juga pemain baru kan. Bahkan seorang Martial juga udah kepalanya gundul, itu juga pemain baru. Gitu, baru. Cuman waduh. Satu yang, gue kan udah jarang nih, sama lah kayak lu jarang buka Twitter, paling kita nge-tweet juga paling seadanya aja kan. Gue kadang Twitter tuh kemarin untuk menjaga ke sanity gue aja. Betul, sama benar. Intinya nge-tweet itu cuma untuk supaya gue nggak terlalu mikirin fokus kepada satu hal, supaya gak gila aja kan, betul. Bayangin gue di ruang tunggu ICU gitu ya, bisa 24 jam lebih gitu kan, nungguin gitu, nunggu apa ya di ruang ICU. Terus tiba-tiba ada komen negatif gitu disangkanya. Kadang gue ke Twitter tuh ya udah buat iseng gitu, karena ya untuk menjaga ke sanity gue aja gitu, bukan apa-apa.
bukan. Nah itu ada satu pertanyaan tuh yang gue pengen banget tanya. Dengan adanya Jadon Sancho dan James kegeser lagi dong. Apa? Dan James musim ini lebih baik loan out atau tetap stay untuk mempertahankan posisi? James akan menggendong United ke puncak ketenaran. Ke puncak apa? Ya, ketenaran. Asik. Belum tenar ya Emi ya Bang? Belum. Sorry. Puncak kejayaan. Kejayaan. Puncak Jaya. Kejayaan. Jaya Wijaya di Papua. Jaya Wijaya. Kan belajar geografi ya. Iya. Gitu. Jadi enggak lah, dia masih pemain yang tidak dibutuhkan banget ya. Tapi at least untuk kedalaman squad lu pasti butuh. Dan untuk beberapa tim yang mungkin nanti pola mainnya akan cocok dengan dia akan sangat berfungsi. Lu jangan kayak Ramon, jangan kayak Ramon, belum tentu bagus kan? Siapa? Jadon Sancho belum tentu langsung klop into the team kan? Gitu. Ya, karena Klopp itu kan di Liverpool. Betul. Kalau di MU masih Solskjaer ya? Iya, jadi untuk orang-orang kayak Ramon, Mang Ujang, Panji Raden yang gak ngerti bola nih, yang tahu cuma Dan James out, cuma bisa lari. Men, kalau nggak lari, lu nggak usah main bola. Ya, main bola butuh orang yang mau lari. Kalau nggak mau lari, lu main congklak, duduk, main catur. Ya, main bola lu butuh itu yang jarang lari. Nah, nomor 6 kalian tuh. Enggak ada tuh. Enggak, David De Gea tuh. Lari ada juga lah. PA. Ya, tapi jarang. Ya, tapi kan tetap butuh lari. Gimana sih? Masa dia jalan? Namanya main bola, olahraga atletis. Ya butuhlah lari. Gimana? Ini 3 orang itu yang racunnya ke sosmed mulai sangat mengkhawatirkan. Gua curiga lama-lama mereka bisa ngalahin Justin nih dalam hal meracuni orang. Gawat. Lu tanda ini 3 namanya, Ramon, Pangujang, sama Panji Raden. Ya. Sebenarnya mereka ini 3 ini tetap nggak akan bisa ngalahin Koci lah. Kalau Ramon kan dia lagi sibuk-sibuknya nih, masih honeymoon period nih kan, lagi proses pembuatan lah ya kan. Kalau Mang Ujang ya Mang Ujang kan gitu. I love him. Kalau Panji juga ya. Panji nyari engagement aja, benci Daniel James gitu, udahlah. Tapi ngelihat kedalaman squad United saat ini, gue rasa harusnya ya lu benar bisa bersaing untuk merebut trofi lah. Syukur-syukur lu harus dapat trofi, dan harusnya bukan bersaing lagi ya. Menurut gue emang udah harus ada trofi yang didapatkan musim ketiga gitu kan, musim ketiga full ya. Musim ketiga full ya kalau nggak salah ya. Ya kan 19-20, 20-21 ya benar kan dia masuk pertengahan 18-19 kan gitu. Jadi ini musim ketiga full, lu mulai dapat pemain-pemain yang lu mau dari mulai back, gelandang, penyerang gitu ya. Apabila tidak ada cedera yang panjang terhadap pemain-pemain inti, menurut gua United musim ini bisa mendapatkan trofi. Entah itu Piala Emirates kah, entah itu Arsenal Cup kah, Audi Cup kah, terserah deh. Gitu. Ya apa aja. Ya gue juga sempat nge-tweet kemarin tuh. Intinya ini udah mana mungkin United ikut Emirates Cup atau Audi Cup? Itu kan Arsenal punya. Makanya itu tadi kan aku bilang sengaja. Iya. Bodoh kali. Maksud aku itu, aku setuju sama kau. Apapun itu, mau namanya Kiki pun sekalipun, mau namanya dia mau Panji Samsu pun nggak apa-apa. Ya nggak masalah. Intinya nggak mesti juara liga semena-mena gitu, karena ada orang bilang, Bang, kemarin gue sempat baca, gue nggak respon ya sama alasannya dengan kau. Gue nggak respon, cuman dalam pikiran gue nggak mesti juga, karena udah beli Sancho, udah beli Rafael Varane, pemain, dan memang gue akuin memang squadnya Ole tahun ini udah cukup signifikan lah ya untuk bersaing, tapi bukan mesti juga harus jadi juara. Kenapa? Karena ya emang lu kata klub-klub lain nggak juga belanja, nggak juga memperkuat timnya kan gitu. Sama-sama lagi membenahi, cuman dengan kualitas yang lu udah dapat sekarang, dengan support yang lu udah dapat sekarang, peluang juara lu harusnya lebih besar. Lu punya satu trofi lah. Ya, peluang juara lu lebih besar. Itu sih. Karena kalau lu cerita gitu, kabar Barcelona pada saat mendatangkan Griezmann dan siapalah nggak juara juga kan? Iya betul. Gitu. Iya kan, walaupun masih ada Messi segala macam. Karena ini kan bukan. Ini apalagi nggak ada Messi, mau apa kabar Barcelona? Sepak bola itu kan bukan hitungan matematika gitu. Tapi yang jelas di sepak bola adalah lu cetak
2 gol lawan cetak 3 gol lawan menang, itu yang udah pasti gitu loh. Tapi dalam hal memprediksi hasil bukan hitung-hitungan seperti matematika, oh dia lebih bagus kuatnya ini apa, enggak begitu gitu loh. Tapi kemarin tuh Pak Prod udah masukin itu loh, Pak. Udah masukin tuh postingan tuh. Ternyata di Persatuan Rental Indonesia melarang menggunakan PSG. Oh, PSG, ya itu udah basi lah gitu. Jadi maksud gua kenapa gua bilang juga harus ada trofi yang didapat gitu ya, karena kalau lu lihat sebenarnya tim-tim pesaing juga ya Liverpool sih ya, gua yang perhatikan kayaknya mereka cuma beli satu pemain tuh yang siapa, Konate apa siapa gitu, gue lupa gitu ya. Ya karena mungkin klub cukup pede dengan skuadnya yang sudah matang kan gitu. Kemudian Chelsea itu beli siapa sih? Ya yang kehilangan Wijnaldum, tapi kan Van Dijk kan kembali gitu ya, dan jadi tambah kekuatan. Kemudian Chelsea itu beli siapa? Kok gue lupa jadinya? Itu si hitam gede, bekas pemain kita juga. Romelu Lukaku. Iya, si Chelsea beli Lukaku kan gitu. Yang jadi masalah buat Chelsea kan sebenarnya musim lalu adalah mereka tidak punya goal getter kan gitu. Werner, Ziyech, Werner, kemudian Havertz yang mereka harapkan bisa menjadi sumber gol ternyata kan tidak gitu loh. Ternyata akhirnya mereka berpaling ke mantannya kan gitu. Dan sebenarnya mereka juga bisa berbahaya loh di Chelsea. Musim lalu memang flop tuh berdua tuh. Mungkin adaptasi kan gitu. Adaptasinya mungkin udah masuk, bisa jadi sekarang kan Tuchel lagi udah di Premier League. Ya, dan Tuchel juga mungkin kan lebih punya waktu lebih ya untuk mempersiapkan tim gitu loh. Sementara City beli Grealish gitu ya. Nah, yang gue perhatikan orang fans MU loh main di City lagi gitu ya. Tapi kan gini ya, menurut gua mungkin kenapa Pep lebih memilih mengejar Grealish instead of striker, karena mereka udah jelas kehilangan Aguero yang pindah ke Barca. Cuma tinggal Gabjes kan gitu loh. Nah, mungkin ini kalau gue lihat, mungkin si Pep akan menggunakan false nine musim depan. Either dia taruh si false nine, dia akan kan Pep nggak salah pernah pakai false nine pada saat di Barca gitu ya. Bisa jadi Sterling dia akan taruh sebagai false nine, atau mungkin si KDB gitu ya. Nah, kita nggak tahu nih. Tapi kalau ngelihat ya lu punya gelandang banyak, lu kehilangan striker, tapi yang lu beli malah gelandang juga. Kan itu ya sama kayak kemarin Southgate kan. Lu punya, karena lu udah tahu lu main seperti apa, maka lu bawa 4 bek kanan. Kan gitu. Iya kan? Pelatih itu kan udah tahu gue mau main seperti apa nih musim nanti. Gue mau main seperti apa nih ntar gitu. Nah, maka lu menyesuaikan tim lu dengan kebutuhan yang lu inginkan. Dan gitu, kebutuhan tim lu apa nih gitu. Kalau lu butuhnya, gue main pakai false nine, ya ngapain gue beli striker sampai 2 sampai 3 ada di tim gue gitu kan. Cukup dengan 1 striker murni, sisanya ya karena gue pakai false nine. Jadi seperti itu gitu. Sementara United terus terang aja, gue masih agak ngeri di posisi double pivot. Tapi kalau ngelihat kemarin gimana akhirnya Van de Beek badannya jadi lebih kekar gitu ya. Iya, buset Van de Beek. Gitu. Iya, nah, dan kita udah pernah bahaskan bahwa ini orang bisa aja main di posisi 6 gitu. Dan kenapa dia masih belum dimainkan musim lalu? Karena masalah pendekatan aja gitu loh. Pola permainan lu dengan Ajax sama United jelas beda. Terus secara fisik juga. Ya lu aja Ziyech seberapa sering sih main musim lalu? Hakim Ziyech seberapa sering main buat ya di luar dia cedera ya gitu kan. Dan gue rasa juga Van de Beek begitu, pasti punya planning lah. Dan lu lihat kemarin terakhir lawan Everton kalau gue nggak salah yang terakhir, lu nonton ulang silakan di menit ke-12. Ini bedanya sama Pogba. Bukan gue, sekali lagi gue bilang, gue tidak benci Pogba sebagai seorang pemain, dia pemain bagus. Cuma attitude dia di lapangan yang kadang-kadang bikin gue gede. Menit ke-12 Van de Beek kehilangan bola di dekat-dekat lingkaran tengah. Sedikit di daerah MU ya gitu. Dia fight lo sampai dapat itu bola segala macam, dialirkan akhirnya corner, akhirnya itu gol kedua si Harry Maguire. Lu tonton deh, itu menit ke-12. Menit ke-12. Dan mainnya simpel ya, dia nggak jauh-jauh dari lapangan tengah tuh mainnya. Itu Van de Beek ngingetin gue sama Wayne Rooney yang waktu dia juga kehilangan bola itu dari dikejar gitu. Sampai ada yang gol ke belakang sampai jadi back dia sliding di belakang, dia umpan lagi ke depan. Iya, walaupun tidak sefenomenal Rooney saat itu gitu kan. Cuma maksud gue kalau gue lihat lagi kemarin, terutama di tengah babak pertama ya gitu, di babak pertama itu ya dia mainnya lebih banyak di lingkaran tengah kok. Benar-benar menjaga kedalaman berdua Matic gitu saat itu. Jadi kalau gue lihat mungkin Ole nggak beli gelandang sampai saat ini karena
Dia rasa cukup nih gue punya 3-4 plus mati gitu loh. Gitu. Untuk petarung ya. Enggak, maksud gue untuk petarung gitu, untuk posisi 6 gitu ya. Gitu. Dan sekarang justru yang gue khawatirkan adalah terlalu surplus pemain, lu mesti offload. Lu nggak mungkin nyimpan Pereira, lu nggak mungkin nyimpan Lingard gitu loh saat ini gitu. Karena jangan sampai lu kayak Barcelona kan, tekor di gaji segala macem gitu loh. Mendingan lu offload gitu loh. Ya kan masih ada sebulan kalau gue sih Lingard ada, Pereira ada itu, ya gue setuju sih untuk masalah gaji. Terlalu besar. Lu masih punya Juan Mata loh. Iya, untuk rotasinya dan apa juga pasti kepada psikologisnya pemain juga itu pasti lebih ribet. Pemain gitu loh. Cuman lu punya opsi nih, Wat. Kayak lu bilang tadi. Kalau Pep dia mau ngandelin false nine terus, agak susah juga nih kalau udah sempat kebaca kan gitu. Oleh basically you have a lot. Lu bener-bener itu makanya gue bilang wajib ada piala. Lu bener-bener punya segala jenis pemain yang lu butuhkan, lu ada sekarang ini gitu. Dan sekarang kan mulai tuh Axel udah dia pinjemin lagi ke Villa kan gitu. Karena kan sekarang lu punya Varane, lu punya Lindelof, lu punya Villa terem lo ini. Villa ada Ashley, ada Axel Tuanzebe. Terus lu punya Maguire, lu punya Varane, lu punya Lindelof. Mungkin dia mau naikin Teden Mengi kali ya, gitu kan, dari akademi gitu kan. Sama lu masih ada Phil Jones kan gitu. Tapi untuk gelandang gue rasa memang Pereira. Gue bingung loh, itu satu-satunya keputusan Ole dan MU yang sampai detik ini gue nggak ngerti. Phil Jones apa kabar sih? Lah, bukan maksud gue juga. Ada. Bukan, masalahnya nggak ada yang mau sama dia, Pet. Ya rilis kontrak aja. Kan? Lah, rugi dong, gila lu masih bisa diduitin. Jadi staff atau jadi apa daripada gaji jalan terus? Gede loh gaji pemain per minggu. Ya tapi kan bisnis, Pet. Mungkin masih nunggu ada yang mau gitu. Kan kemarin nggak salah gue sempat ada baca berita bahwa memang Pereira, Jones, Lingard tuh mau di-offload gitu, udah gitu. Pereira Fenerbah mau gitu. Gitu sih. Jadi menurut gue. Kalau Pereira ya masuk akal, masih muda ya. Ya. Dan ini satu lagi adalah keputusannya akhirnya kan Dalot nggak dipinjemin. Karena ya tadi gitu loh. Ya udah ini gue jadiin pelapis buat si AWB deh. Mungkin kalau gue mau main dengan 3 back, dia bisa nih di kanan. Jangan gue taruh Dan James lagi. Kan bisa begitu. Iya dong. Dan gue setuju banget. Dalot nggak dipinjemin lagi itu gue setuju banget. It's a good gue suka sama dia. Atribut nyerang dia tuh bagus kan. Cuma memang dia lemah di defense gitu. Tipikal, ya bukan tipikal sih. Harusnya back Italia jago-jago defense ya gitu. Hampir sama kayak Darmian kan gitu. Itu sih. Cuma masih, ya semoga bisa berkembang lah gitu. Karena sempat beberapa kali musim lalu pada saat main dengan 3 back, 3-4-3 atau 3-4-1-2 gitu, 3-5-2 gitu kan. Yang di kanan kan Dan James ada 2 kali atau 3 kali tuh kalau kita masih sama-sama ingat yang pada teriak-teriak ke orang gitu. Oh, kenapa sih James gini ya? Karena mungkin kemampuan dia untuk track back-nya tuh bagus kan gitu. Nah, sementara dengan Dalot, selain dia punya kemampuan track back yang bagus, dia masih punya umpan yang mungkin akurasinya juga cukup bagus kan gitu, umpan silangnya kan gitu. Itu jadi menurut gua beberapa musim di Serie A kemarin juga harusnya sih nambah KD dia gitu loh, terutama dari sisi bertahan kan. Lu tau Italia kan sekolah sepak bola bertahan bener gitu loh. Lu Catenaccio dari mereka, jadi secara DNA pemain Italia harusnya kuat bertahannya. Lu lihat aja back-back jago gitu kan, Maldini, Baresi yang 90-an, Cannavaro, Materazzi, you name it lah, even Zambrotta gitu kan. Jadi menurut gue beberapa keputusannya cukup bagus. Cuma kan akhirnya kemarin karena dibilang tidak akan beli bek kanan, kayaknya akan ada opsi untuk membeli gelandang tengah. Either Ruben Neves atau satu lagi siapa tuh? Wilfred Ndidi. Ya kan, butuh 2 petarung kan gitu. Ya, dua-duanya gue suka, terserah lu mau beli yang mana, gue cinta dua-duanya. Cuma kalau dari sisi yang bisa cepat melakukan transisi, gue lebih suka Ruben Neves. Karena dia punya passing yang cukup akurat gitu. Tapi pada saat lu butuh orang yang benar-benar untuk merusak permainan lawan, itu udah pasti Ndidi gitu. Ini kan 2 tipe yang sedikit berbeda gitu loh. Ndidi itu lebih kayak Pante gitu ya, atau Gattuso kalau kita bilang kan gitu. Yes, exactly. Yang tukang jagal, tukang jagal, seorang Makalele gitu loh. Sementara Neves kan hampir seperti Carrick gitu loh. Pelan dari belakang tuh bisa cepet pindahin bola, umpan panjangnya bagus segala macam gitu. Itu aja, plus dia punya syutingannya juga bagus dari luar kotak kan gitu. Jadi tinggal oleh
mikir benar-benar. Kenapa? Kenapa, Pet? Suara kau hilang. Matic waktu di Chelsea dulu kan begitu mau mainnya. Oh ya, simpel aja di tengah tapi cepat kan. Dari tengah bawa ke depan, passingnya dari luar. bagus. Ya, gitu. Cuma seiring semakin tuanya dia kan semakin lambat, jadi lebih sering diekspos kan gitu. Ya. Itu sih kalau menurut gua. Jadi dari apa yang sudah dilakukan, pembelian yang dilakukan, gua rasa sih udah cukup tepat gitu ya. Lu butuh gelandang kanan, lu butuh wing. Ya Sancho bukan winger ya, beda. Sancho itu gelandang kanan, penyerang kanan malahan kalau gue bilang gitu ya, penyerang kanan gitu. Kalau winger tuh model-model Giggs gitu, model-model dulu James Gillespie, dan hampir nggak ada lagi kan winger sekarang. Robben kali yang terakhir kan gitu. Sebenarnya dia mirip sama David Beckham, men. Nggak bisa dibilang winger kanan, ya, tapi memang penyerang gelandang kanan. Ya gelandang. Nggak, Beckham juga bukan penyerang kanan, gelandang kanan gitu loh. Ya. Gelandang kanan gitu ya, karena bukan tipe yang dribbling bawa, cuma memang umpannya kan akurat kan gitu. Sementara Sancho di sepak bola sekarang yang lebih banyak main pakai 4-2-3-1 ya, dia di posisi penyerang kanan kan, di 3 yang depan itu gitu. Jadi atau kalau itu tridentenya MU musim ini gue gak sabar. Oh iya. Gue sih nggak tahu. Gue kepengen ngelihat mungkin kalau gue sih preferensi gue adalah Sancho di kanan, Greenwood striker, Rashford di kiri. Itu kalau gue. Yes, sama otak. Gue nggak Rashford karena gue tahu Rashford kan lagi baru selesai operasi, dan puji Tuhan kemarin katanya operasinya berhasil dengan sukses. Dan sekarang dalam pemulihan. Gue sih pengen lihat tuh Greenwood, Sancho dengan Cavani. Itu bagi gue. Sancho, Rashford. Di belakangnya ada Bruno gitu ya. Ya gelandangnya sekarang lu kalau ngelihat kemarin Van de Beek main, terus apa yang udah dipersiapkan Oli, bisa jadi Van de Beek sama McTominay, karena Van de Beek juga punya kemampuan passing yang bagus gitu ya. Cepet dia quicking gitu kan. Atau ya Fred McTominay gitu kan. Tapi kalau Van de Beek sama Fred gue rasa agak sulit ya, karena secara postur udah pasti kalah kalau untuk fisik segala macam bla bla bla. Lu butuh yang bisa ngelindungin salah satu mereka juga kan gitu. Ya gue sih cukup tempting lah untuk musim ini gitu. Kalau mitos sebenarnya si Fred musim lalu kan jadi orang Skotlandia, Fred katanya kan. Musim ini dia bisa jadi orang Irlandia dan bisa jadi orang Belanda, Van de Fred. Gue yakin tuh. Kalau memang Van de Beek nggak cuma secara postur udah oke. Kemarin juga udah kelihatan mainnya. Iya, lebih kuat kan? Pre-season udah kelihatan ya. Di pre-season lebih kuat bisa gitu. jadi patokan ya. Cuma paling nggak kan latihan. Kelihatan lah gitu, ada perubahan signifikan dia dari musim lalu kan. Kalau ini bisa stabil masuk ke dalam musim ini, betul-betul tuh gue ngelihat Van de Beek musim lalu juga gue bilang ada aja Sancho di situ. Kalau udah ada Sancho, ada Greenwood yang ibaratnya tahu untuk masuk ke dalam kotak, tahu ngambil posisi, lu kasih Van de Beek yang bisa buka ruang, kelar pertahanan lawan. Bruno tuh tinggal milih nanti, udah betul-betul dikasih makanan dalam hidangan yang udah disajikan dalam piring, tinggal lu santap aja. Lu tinggal pilih mau yang mana. Lu punya Sancho, lu punya Greenwood, lu punya Van de Beek yang bisa cari ruangan sendiri. Dan ditambah yang mau balik. Kalau Pogba bisa melakukan apa yang dilakukan Van de Beek. Cuma masalahnya kalau dia udah ke depan, lu lihat sendiri kemarin timnas Prancis kalahnya kenapa. Itu yang kita alamin sebagai penonton MU, yang selalu bilang protes, kita selalu bilang Pogba begini, Pogba begitu. Ya karena itu dia doang. Kemarin seluruh dunia nonton. Apa yang kita keselin. Begitu maju, nyerang bagus, bikin gol hebat, tapi karena nggak mau track back, Prancis out of Euro. Kan gitu. Itu yang kita alamin di MU, day in and day out, week in and week out. Kan gitu. Gara-gara privilege. Gara-gara Prancis out of Euro, yang ada emak-emak pada ribut. Apa itu? Ya itu kan emaknya Gundozi kan marah sama Pogba. Oh iya betul. Marah sama emaknya. Gitu. Iya, eksesnya panjang gitu loh. Nah, anakmu nggak mau track back. Tapi balik lagi lah, sepak bola itu kan tadi gue bilang bukan manusia. Hitungannya banyak banget variabel-variabel yang mempengaruhi sebuah tim itu bisa juara apa enggak, sangat-sangat banyak gitu. Dan dia nggak bisa dipastikan gitu. Kayak tadi gue bilang tiba-tiba cedera, tiba-tiba ternyata Sancho tidak bisa beradaptasi gitu ya.
tiba-tiba ada aja kejadian ajaib gitu kan ya udah itu variabel-variabel yang nggak bisa lu hitung sebelumnya, tapi pada saat memasuki musim baru dengan let's say lu mau dagang, lu punya modal 1 juta udah jelas nih. Cuma kan belum tentu modal 1 juta lu bisa baliknya 2 juta. Belum tentu modal 1 juta lu bisa baliknya 1.500.000 gitu loh. Kalau emang ternyata hari itu hujan segala macam yang ada mungkin lu tekor 1 juta lu nggak balik gitu loh. Banyak variabel di kehidupan yang memang tidak bisa diprediksi. Salah satu contohnya sekarang ini kita beli Rafael Varane sampai detik ini belum sampai di MU juga dia kan? Gara-gara visanya masih udah sampai kan. Oh sekarang udah? Kan udah sampai, udah latihan dia di rumahnya. Oh, udah. Udah kemarin tuh udah medical. Lama nggak buka medsos bang. Ya, jadi maksud gua banyak variabelnya. Ya kayak tadi Patrick bilang, hidangan lu udah tersedia nih, tinggal santap, enak. Balik lagi, kalau tiba-tiba lu makannya pakai sendok, terus senggol, sendoknya jatuh kan repot. Gak jadi juga lu makan. Iya kan? Lagi lu makannya pula kan pakai sendok. Makanya pakai tangan. Tapi kan lu tau orang Eropa makannya stick, brisket gitu-gitu, fish and chip gitu kan. Nah itu kan susah kalau pakai tangan. Nah jadi kalau orang Padang tinggal di Eropa makan steak gimana bang? Pakai tangan ya. Steak ya kan, taruh ya dulu kuah sate Padang itu di atasnya ya kan, baru gitu. Jadi optimis gitu ya, optimis, berharap memang bisa memberi hasil yang bagus gitu kan. Tapi baik lagi, sisanya kita berdoa tetap gitu, tawakal gitu. Kayak dulu gue bilang Patrick, kenapa gue gedek kadang-kadang ngelihat hype-nya Sancho, ya itu aja gitu loh. Over, seolah-olah dia Tuhan, seolah-olah dia memang juru selamat gitu kan. Jadi kan ya kita lihat nanti gitu. Sebenarnya kalau karena ini udah selesai saganya ya, gue mau jujur aja nih. Sebenarnya gue ngarepin Sancho masuk bang, supaya omongan gue nggak salah aja sih sebenarnya. Supaya apa? Omongan gue terbukti nggak salah aja. Nggak apa-apa, Pet. Salah omongan nggak bikin lu mati kok, nggak bikin lu cuman itu aja makanya pas waktu udah masuk dia, ibaratnya kayak orang yang udah lama nggak kesentuh ya kan, baru baca itu aja langsung udah cerot kemana-mana. Mental kok memang mental kayak gitu, susah. Lawan Leeds. Yes. Buka musim langsung ketemu Scum. Rose Derby ya. Gua lupa. Aduh, sorry. Ya, Rose Derby ya. Iya, ini Rose Derby War of the Roses bukan. Ya, War of the Roses. Kok Derby ya gitu. Jadi ya ini dia satu pertandingan yang musim ini bagi gue agak aneh nih feelingnya. Karena gue tetap gue konsisten. Kemarin tuh gue sampai di Twitter sempat perang nih ya sebelum kejadian sama bokap gue. Gue nggak suka City. Sampai kapanpun, gue tetap akan respect kepada mereka. Tapi, gue nggak suka City, udah jelas. Leeds juga gue nggak suka. Liverpool juga nggak suka. Tapi yang dua ini, yang Leeds sama Liverpool, gue masih respect. City gue nggak respect, karena beribu alasan. Itu yang kemarin Twitter gue sampai rame ya. Cuma, musim ini agak aneh nih perasaannya, Wak. Lawan Leeds. Karena kita baru selesai Euro kan. Dan kemarin kita tuh kayaknya sangat mendukung Kevin Phillips banget kan. Dan besok kita lihat dia jadi lawan lagi. He's a Leeds Cup sebenarnya gitu. Biasa, gue Kevin Phillips bagus gitu. Gue biasa aja tuh mendukungnya. Gitu. Cuma puas banget sih Inggris. Yang menarik adalah kayaknya Leeds belum datangin pemain dia. Gue salah gitu ya. Tapi tanpa pemain baru, kalau emang polanya Bill sama begitu, waktu kita United menang 8-2 itu kan main di Old Trafford tanpa penonton ya, apalagi sekarang ada penonton kan gitu. Iya, betul. Ya, gitu. Jadi, tapi nggak tahu ya, gue rasa Varane nggak akan main deh nanti lawan dia. Belum. Jarang namanya debutan itu langsung main di. Apalagi dia belum ada latihan sama sekali. Sancho sih udah ada latihan ya. Gitu. Sancho aja gue nggak yakin besok langsung main. Mungkin main babak kedua mungkin ya. Iya. Gitu. Sebagai starter gue juga belum yakin. Ya, dan ya gue berharap sih emang Martial bisa menjadi predator lah, bisa tanggung jawab. Yang gue doain musim ini cuma itu. Gue ngarepin tuh Martial balik lagi ke performanya sebelumnya. Karena kalau dia balik, kita sebenarnya banyak banget opsi. Ya. Itu sih sama ngelihat gimana kemarin corner show di Sundola Maguire jadi gol gitu. Gue ngerasa harusnya sih pertahanan kita terus dengan duet Shaw dan Maguire gitu
kalau dapat bola corner gitu ya boleh lah gitu. Karena kemarin di Inggris kan waktu di Euro kan juga dia bikin gol, Maguire kan begitu. Bikin gol, ya Allah dia mau masuk. Hai, aduh gantengnya Malik. Gantengnya anak Malik. Bye. Malik. Ada Nah, itu kan. Oh, lo ganteng banget kau Malik. Jangan, nggak boleh. Nggak boleh lah, Bapak dulu lah. Gitu, itu sih. Jadi Tapi gue tanya lo, Rafael Varane, Harry Maguire ini kan sama nih tipikalnya. Kalau corner ball, dua-duanya maju nih. Kalau dulu di Madrid sama. Untuk kita ini, kira-kira siapa nih yang maju? Karena harus ada satu di belakang. Ya kan ada gelandang bertahan. Jadi dua-duanya maju. Berarti Fred sama McTominay yang di belakang. Bruce sama McAllister kurang sering maju apa, Pet? Emang lu nggak pernah nonton bola? Ferdinand sama Vidic kurang sering maju apa kalau bola corner? Emang lu nggak pernah nonton? Bruce sama McAllister siapa ya? Dua-dua tetap maju kalau bola corner. Gila lu, Ferdinand sama Vidic juga begitu. Ya selalu. Vidic nunggu di belakang. No, lu silakan cari corner-corner United bersama mereka. Even Laurent Blanc aja udah bisa maju. Lah, namanya lu main bola kalau udah gitu cuma tinggal ngomong sama temen lu. Oh ya udah, gua naik berdua, gelandang tengahnya pasti standby. Even kalau nggak Wan-Bissaka yang gitu, berarti Fred nih nunggu di belakang nih. Wan-Bissaka kan juga berapa kali pernah begitu. Kan lu lihat musim lalu aja juga bukan yang nggak pernah tuh Lindelof sama Maguire maju kalau bola corner. Gimana sih? Justru itu emang bola-bola pemain belakang. Gila, tapi lu bayangin ya kita punya Twin Tower lo di belakang itu nanti. Ya semoga gitu, semoga ditambah lagi ada satu nih yang bukan di lapangan ya tambahannya. Gue lupa siapa namanya? Yang pelatih set-piece. Iya. Pelatih set-piece. Nah, itu bagi gue itu a very good move dari Ole untuk lo benar-benar udah sadar nih. Lo 2 musim kebobolannya itu selalu yang bikin lo jantungan juga kan selalu corner, bola-bola mati, set pieces. Dan lo akhirnya ngambil untuk arah itu. That's a very good move. Eric Cohen apa siapa gitu lupa. Ya gue lupa nama dia siapa. Mimin mana nih? Mimin lagi bengong kali gitu. Sama yang menarik juga lu nunggu kan. Siapa nih? De Gea apa Henderson? Oh, Eric Ramsey. Eric Ramsey. Eric Ramsey gitu. Yang jadi juri kan di MasterChef. Ya, itu yang tukang masak. Yang suka marah-marah kayak kau. Iya. Jadi itu tadi De Gea apa Henderson apa Hendo nih? Balik lagi ke sana. Loh iya dong, ini akan jadi selalu misteri loh. Iya. Lanjut, kasih pendapatnya. Melihat kondisi Henderson saat ini gitu ya, yang masih karantina segala macam. Gue rasa setengah musim kalau De Gea nggak ada blunder, De Gea will be the number 1 this season. He will still be number 1. Yes. At least until December maybe. Tapi kalau mungkin di September Oktober dia mulai ada bikin blunder segala macam bla bla bla, ya udah lu siap-siap Hendo naik jadi dia. Nah, sebenarnya kalau argumen itu gue patahin aja waktu sekarang. Nggak De Gea, nggak Dean Henderson yang bakal number 1. Tom Heaton. Percaya. Dia balik ke MU dengan satu tujuan. Gue nggak mau balik ke sini hanya untuk jadi pelapis kalian. Get out of my way. Gue number 1 di sini. Gue yang akan pakai jersey number 1 musim depan. Tom Heaton bakal jadi the next Peter Schmeichel, bakal jadi the next Fabian Barthez, kayak Roy Carroll, semua digabung. Saya jadi satu. Gila loh, Tom Heaton loh, the prodigal son returns. Kita ngarepin Ronaldo yang balik, malah Tom Heaton yang balik. Ya udah itu aja sih. Jadi kalau gua terkait De Gea mungkin itu ya, sampai Desember kalau dia nggak ada bikin blunder segala macam, mungkin masih De Gea gitu ya. Tinggal gimana Ole memanage si Hendo terutama kan gitu. Tapi kemarin juga pas waktu lawan Everton juga penyelamatan De Gea banyak banget yang penyelamatan luar biasa. Ya De Gea di prime itu main banget bisa lo balik lagi untuk. Reaksi dia udah balik lagi lah. Semoga kejadian final Euro musim lalu dia bersaingnya seperti apa itu bisa meningkatkan dia PD dia lagi bahwa oke, gue nggak bisa terlalu relax lagi. The number 1 spot tuh bisa diambil kapan aja gitu. Ya. Gitu sih. Sama ya lawan Leeds sih gue rasa line up-nya akan tetap De Gea, Shaw, Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka, kemudian masih dia datang lagi tuh. Hai ganteng. Nggak apa-apa, duduk aja situ dah. Saya
Gue yakin Fred belum main sih. Fred belum main karena dia baru balik juga kan dari Brazil. Ya, gue rasa sih Van de Beek sama McTominay ya. Ya. McTominay, Daniel James, Greenwood, Martial, Bruno. Ya, untuk starting depannya ya gue yakin dan James di atas Sancho paling masuk ke babak kedua. Babak kedua gitu. Gitu. Itu sih kalau menurut gue menang lah. Jangan udah. Dadah, kiss bye. Dadah lagi, kiss bye, dadah. Dadah dulu. Ini itu nggak boleh pegang. Dadah dulu Om Patrick. Bapak nggak mau kalau pegang, Bapak nggak mau. Dadah dulu. Udah rusuh. Udah rusuh. Ini kan nggak boleh kan, Bapak kerja. Ini kerja, nggak boleh dipakai kerja. Gitu. Itu sih kalau menurut gua. Mau dipakai main game itu, mau nonton YouTube ya? Nggak ada anak yang nonton YouTube. Nggak boleh, belum boleh. Gitu. Oke, itu sih kalau menurut gua prediksi lawan Leeds, line up-nya. Nanti kita akan mulai ngobrol lagi sama Uli ya, gimana yang harus dilakukan gitu ya. Ya udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol sama Uli ya. Tuh terakhir kita ngobrol baru sama Bang Pit Boyle doang tuh. Itu pun bulan Mei kita ngomongnya. Nah, itu Mei, lu bayangin buat kalian kalau yang nonton bulan. Itu 2 bulan. Kalau yang nonton itu bukan kita take baru-baru ini. Sebenarnya itu take-nya udah lama. Cuman kita belum sempat upload. Jadi kalau ada beberapa kontennya itu yang agak kita masih ngomongin pertandingan, gimana prediksi ke depan, ya itu karena memang itu bulan Mei yang lalu. Cuma memang itu tadi nggak sempat dikasih subtitle karena kan setelah itu masuk Juni itu ada aja gitu. Jadi ada aja semua yang harus diisi. Kita belum sempat ngisi lagi. Jadi itulah kenapa tidak pakai subtitle gitu. Dan biar pinter juga lah. Iyalah, cobalah pakailah bahasa Inggris. Toh di bagian menit terakhir kalau kalian betul-betul nonton, menit terakhir kita tetap rangkum pakai bahasa Indonesia kok semuanya. Ya. Jadi, masih ada tuh sekitar 10 menitan yang terakhir itu kita memang betul-betul rangkum semuanya. Gitu, itu aja sih. Terima kasih udah selalu mensupport Poros. Yes, thank you. Kita udah 2 musim kita laluin bersama-sama loh dengan Poros. Kedua, terima kasih. 19-20, 22 musim ketiga. Ini musim ketiga kita. Ya, ini musim ketiga. Terima kasih kalian udah support Poros Halang. Semoga apa yang kita kasih ke kalian juga menjadi suatu yang berguna lah ya, mungkin gitu kan. Thumbnail baru nih, thumbnail warna-warni baru nih, nggak sabar nunggu nih. Dan semoga kita semua sehat-sehat dan terima kasih untuk doa-doa baik kalian. Yap. Doa terbaik buat nyokapnya Fuad, semoga Allah memberikan yang terbaik buat yang dibutuhkan sama nyokapnya. Minta doa juga untuk keluarganya gua dan kalian juga, please jaga kesehatan kalian betul-betul, be aware. Jaga kesehatan, jaga omongan kalian, dan ingat tadi gue bilang, kalau lo emang gak punya otak, at least lo masih punya hati. Apalagi sekarang ini musim pandemi loh, betul-betul yang kayak kata Fuad tuh gue setuju banget, jaga omongan. Jangan sampai lo menyesal, karena ucapan lo yang terakhir lo ucapin, sesuatu yang menyakitin orang lain gitu loh. Jangan sampai orang mendoakan yang jelek terhadap kita. Coba aja, be a good person aja. It's much better, kan gitu. Banter nggak masalah, selagi masih ada. Kalau banter nggak masalah, go ahead, man. Itu namanya. Gue masih ngeladenin. Sepak bola ya, go ahead. Masih lah. Itu part of football life. Karena gue lihat kalau orang punya respect yang gitu ya, gue jabanin. Gitu. Kemarin ada fan City gitu. Oh, City lagi yang boleh. Karena masalah gitu. Dan gue sama musuh bebuyutan gue yang di Manchester sana si Totally aja masih bisa saling respect kok kan gitu. Kita tetap adu pendapat, tapi adu pendapat itu gitu tuh. Itu namanya kedewasaan seseorang dan punya knowledge gitu loh. Ketika lu bisa berdebat dan ada isinya, nggak cuma ngomong ya elah baperan terus yang ngomong lah MU bisanya apa, munyok apa-apa. Itu karena lu bisa ngomong kayak gitu, lu ngomongnya sembarangan, kasar. Karena lu nggak punya isi. Kalau lu punya isi, lu akan debat semua pembicaraan kita ini. Kita ngomong apa, lu kasih debat dengan counter view lu, pengetahuan lu. Yang lu tahu counter view-nya lu apa, itu yang lu serahkan ke kita. Bukan cuma, kayak gitu aja baperan gitu. Apalagi bilang, ya kita hitung-hitungan City 10 tahun yang terakhir lah. Kan itu sih maksud. Man, lu emang bisa. Lu maunya lu, kalau mau bilang gitu, itu kan 25 tahun terakhir kita ini nggak kapan waktu kan gitu. Aneh.
Lu boleh pakai standar, nggak gitu, itu kan 10 tahun yang lalu deh, gitu. Lah, gue mau dong 20 tahun yang lalu suka-suka gue dong, gitu ya. Masa nggak boleh? Lu Iya. korting piala-piala kita kan gitu. Kalau Arsenal ngitungnya 4 musim terakhir dong. Iya. Masa lu boleh ngatur pakai standar lu gitu. Iya. Sementara Apa kabar namanya kalau lu cuma sejarah. bilang, kalau City cuma bilang, kita hitung-hitungan 10 tahun terakhir aja deh. Lah, Arsenal jadi tim papan tengah ke bawah dong kalau kayak gitu. Kan nggak enak kan gitu. Gitu dah, itu aja. Tarong, nggak seru satu episode ini kalau nggak ada nyebutin Lionel Messi. Nomor 30 lagi dia, balik seperti waktu pertama kali main di Barcelona. Sebutlah dikit. Nggak serem kau lihat PSG musim ini. Kita di Champions League ini, ketemu mereka nanti kita nggak serem kau. Enggak. Kau tengok itu, Donnarumma, Ramos, Messi, Mbappe, Neymar. Aduh ya Allah, itu yang kasihan Pochettino sih kalau gue bilang. Calon-calon dipecat itu. Makanya. itu gue ngeliat line up itu udah nggak berimbang dengan pelatihnya udah benar-benar nggak cocok. Nah, udah kan, jadi nggak perlu gue jawab kan. Lu serem lihat squadnya, serem. Hai, siapa yang squadnya serem, pelatihnya gue nggak serem. Bisa nggak pelatih yang manage gitu loh. Iya, musim lalu aja di liga yang lu yang mendominasi, lu nggak juara kan gitu. Nggak juara gitu. Musim lalu lu udah punya semua juga lo, kecuali Ramos, Donnarumma sama Messi ya. Tapi ya, sebelumnya kan juga lu cukup mendominasi lo dengan squad yang ada. Iya. Dan bahkan lu kalah di Champions League lo. Iya betul. Tapi gue jujur ya, gue ngeliat line up-nya kemarin. Gue ngeliat di mana ya? Di Bung Binder kali ya. Banyak. Ya, enggak, tapi yang gue lihat tuh di Bung Binder kayak. Pas waktu gue lihat line up-nya PSG untuk potensialnya untuk musim depan, gue langsung anjing, please jangan pernah ketemu sama mereka. Kalau bisa sampai, kalau memang harus ketemu di final deh sama lu, gila ini squad. Rata, men. Rata semua rata. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Toh David juga pernah menang kan lawan Goliat. Siapa? David pernah menang kan lawan Goliat. Betul. There's always possibilities in this world. Ya udah, selesai. Namanya juga sepak bola. Dan kemarin juga bahkan seorang Roy Keane yang mengatakan kemarin, belum tentu bisa sering musim terjadi di mana tim dengan bertaburan bintang tidak menjuarai apa-apa. That's football. Dan itulah yang mengakibatkan kita betul-betul mencintai sepak bola. Messi juga mengatakan itu kemarin. Di press conference-nya juga mengatakan bahwa bertabur bintang tuh nggak jaminan untuk mendapatkan piala apa-apa, tapi paling tidak itu menggaransi lu punya kesempatan untuk menjuarai peluang lebih besar. Peluang turnamen itu semakin besar buat lu. Tapi bukan berarti itu jaminan. Itulah yang karena semua tim pengen juara gitu. Nggak ada satu tim pun yang masuk ke UCL sana yang nggak pengen menang UCL kan gitu. Dan bahkan motivasinya pada saat ketemu lu ya, enggak, gue bertahan aja. Malah naik, malah naik. Betul. Nggak bisa dong. Gitu, itu kan strategi. Itu aja sih kalau gue. Ya. Itu aja. Akhirnya kita melihat Messi berseragam tim lain kan gitu. Aduh, gue nggak kebayang sih jujur ya. Iya. I never imagine. Gue bener-bener ngebayangin Messi itu bakal keliling stadion Nou Camp, tepuk tangan, berterima kasih kepada semua. Dan kemarin ditawarin kan sama presidennya Barcelona kan menawarkan untuk nanti kalau suatu saat datang ke Barcelona untuk saying goodbye gitu ya. Messi menjawabnya, the moment has passed. Iyalah, momennya udah lewat. Nggak ketemu. Nggak ada gunanya gue datang ke sana untuk goodbye pakai seragam Barcelona. It's gone. Sekarang benar-benar Messi is PSG kan gitu. La Parisian. He's a Parisian. La Parisian. Gitu. Dah, itu aja. Oke. Rumah sakit. Sip. Thank you semuanya. Yang terbaik. Moga nyokap baik ya, Wat. Thank you, Pat. Thank you semuanya. Bye. Thank you guys. Thank you Pak Prot. Thank you Mimin. Let's go 2021. Kalau kata Mimin ini di situ 21 is coming. Amin. Gue Patrick, dia Fuad. This has been Poros Salam. Kita.